Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi Islami. Insya Allah, tayangan kali ini bisa menambah wawasan Anda mengenai sejarah peradaban Islam di negara Yordania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan yaitu tentang kisah daripada salah satu sahabat terkenal, sahabat yang sangat mulia, yaitu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mengetahui bahwasannya Mu'adz bin Jabal memiliki nama lengkap, yaitu Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus, yang mana dia ataupun beliau berasal daripada suku Aus yang sangat terpandang di kota Madinah. Beliau telah memasuki agama Islam ini, ataupun beliau telah masuk ke dalam agama Islam ini saat di umur beliau yang masih sangat belia, yaitu pada umur 18 tahun, yang mana bagian daripada hal yang sangat bersejarah daripada beliau, yaitu beliau masuk ke dalam 70 pemuda, yang mana itu dalam kejadian Bai'at Aqabah, yang mana dalam kejadian tersebut, dalam bai'at tersebut bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para pemuda tersebut dibai'at agar hendak menyiapkan ataupun menyediakan tempat baru ketika Rasulullah dan juga para sahabat berkunjung dan juga tiba di Madinah. Bagian daripada keutamaan yang beliau dapatkan ialah beliau termasuk daripada sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikutip dalam hadis, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Lalu dibalas oleh Mu'adz, "Bi abi wa ummi, bi abi wa ummi, inni la uhibbuka." Demi Allah dan juga demi ayah dan juga ibuku, bahwasannya aku juga turut mencintaimu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz dikenal dengan pemuda yang sangat bertafakuh kepada Al-Quran dan juga sangat bertafakuh pada ilmu-ilmu syariat, sebagaimana beliau merenggut ilmu-ilmu syariat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, yaitu dengan metode mulazamah. Jadi beliau langsung datang kepada Rasulullah dan langsung belajar mengenai ilmu-ilmu syariat dengan beliau, sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau sepanjang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal dengan seseorang yang mana sering dan juga tidak pernah absen dalam peperangan yang itu dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga pernah diutus oleh Rasulullah SAW, yaitu ke negeri Yaman. Untuk apa? Untuk mengajarkan syariat-syariat Islam kepada penduduk Yaman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itu sifat daripada Mu'adz bin Jabal itu sendiri, yaitu sesuai daripada apa yang dikutip dalam kitab, yaitu Hilyatul Awliya dan juga Sifatus Safwah, bahwasanya dikatakan bahwasannya Mu'adz bin Jabal adalah seseorang yang senantiasa sangat berhati-hati dalam lisannya, tak lain yang keluar daripada lisannya adalah cahaya dan juga mutiara ilmu. Selanjutnya daripada sifat jasmani yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal itu adalah yang mana beliau memiliki karakter, yaitu badan yang tinggi dan juga badan yang berisi, lalu tak lepas yaitu kulitnya yang putih dan juga giginya yang berseri. Dan ini bisa digambarkan bagaimana betapa indahnya juga dalam sisi penilaian fisik beliau, di samping juga dengan indahnya yaitu akhlak mulianya beliau. Selanjutnya diiringi dengan yaitu keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat kita, yaitu sahabat baginda Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Untuk keutamaan yang pertama, beliau adalah seseorang
yang mana ditetapkan oleh baginda Rasulullah sebagai apa? Sebagai imam para ulama di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang dikutip dalam hadis, yaitu innahu ya'ti yaumal qiyamah imamal ulama bi rabwatin, ya. Yang mana baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Mu'adz bin Jabal akan datang pada hari kiamat itu sebagai imam daripada para ulama. Yang mana selain itu daripada imam para ulama, di samping itu bagian daripada utamaan beliau adalah seseorang yang paling mengetahui, yaitu dalam perkara halal dan juga dalam perkara haram. Yang mana yang dikiaskan yaitu yang paling mengetahui, yang paling afqah dalam ilmu fikih. Yang mana dikutip daripada hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu a'lam ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi yang paling mengetahui dalam umatku tentang perkara halal dan juga haram adalah Mu'adz bin Jabal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita akan mengkaji yaitu perihal wasiat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang sangat mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Yang mana dalam wasiatnya ini itu terdapat dua. Yang pertama yaitu adalah dikutip daripada hadis yang mana itu tentang doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ya Mu'adz la tada'anna fi kulli dubur sholatin. Para hadirin sekalian yang dirahmati dan juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kini kita telah mencapai yaitu pada ujung daripada kisah dan juga hikmah yang kita bisa petik, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana di sini kita akan menjelaskan yaitu singkat, yaitu yang berkaitan dengan wafatnya, yang mana Mu'adz bin Jabal ini wafat yaitu pada umur yang mana ke 38 tahun, ya. Meskipun di riwayat lain disebutkan yaitu umur beliau ketika wafat adalah 33 tahun, tetapi yang rojih adalah 38 tahun. Nah, selanjutnya kapan beliau meninggal? Beliau meninggal tepatnya pada tahun 18 Hijriah, yang mana beliau meninggal itu karena apa? Karena terkena oleh wabah pada saat itu, yang mana beliau, anaknya dan juga kedua istrinya semuanya meninggal dikarenakan wabah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang mana pada saat itu terjadi dialog yang sangat menakjubkan, yaitu antara Mu'adz bin Jabal dan juga anaknya, yang mana anaknya bertanya, yaitu Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal, bertanya kepada yaitu sahabat jalil Mu'adz bin Jabal, wahai ayahku, kenapa wabah ini bisa dikatakan rahmat? Ya, kenapa wabah ini bisa dikatakan rahmat? Lalu bagaimana Mu'adz bin Jabal menjawab? Yaitu dengan kutipan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, yaitu difirmankan, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu hanyalah milik Allah, maka janganlah sampai engkau ragu di dalamnya. Ya, janganlah sampai engkau ragu di semua kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu habis itu bagaimana Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal ini menjawabnya, yaitu satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Insyaallah engkau akan menemukanku, yaitu termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, ini kita telah mencapai yaitu bagian daripada memetik daripada hikmah-hikmah yang mana itu tersalurkan ya dari kisah hidup yaitu Mu'adz bin Jabal. Semoga dengan hikmah-hikmah yang telah disampaikan, dengan segala hikmah yang terpetik daripada kisah hidup beliau, semoga menjadikan pribadi kita semuanya yaitu menjadi seorang insan sebaik-baiknya muslim, yaitu yang mana sangat gemar dan juga bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya, dan juga bagaimana menjadi seorang yang begitu menjaga lisan kita dari segala hal yang buruk, yang mana kita hendak
membicarakan suatu hal yang itu berbaur kebaikan dan juga berbaur yaitu dalam segala hikmahnya, yaitu cahaya dan juga mutiara ilmu yang mana dapat direnggut manfaatnya oleh banyak orang, yang mana selanjutnya kita menjadi hamba yang senantiasa tidak terlalaikan dengan lingkungan yang begitu menjerumuskan kita dalam kelalaian, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang senantiasa selalu berhusnuzon dengan segala ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.